Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat sehingga kita dapat berkumpul seperti biasa di tempat yang biasa ini. Amin. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita merasakan persoalan kehidupan kita itu begitu berat? Pernah enggak? Enggak. Ya Ustaz. Karena Allah bersama. Atau ada hajat yang kita pengen banget tapi belum tercapai? Konteksnya, sudahkah kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Dimas. Apa sih? Sudahkah kita melibatkan Allah dalam persoalan kita? Sebuah pesan berharga dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu bahwa segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak untuk menguji kekuatan kepribadian, tetapi menguji seberapa besar sungguhnya kita dalam meminta pertolongan Allah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan rahmat Allah, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah ciptaan yang kecil, ciptaan yang lemah, tidak ada apa-apanya. Dan saat menghadapi persoalan, sebagian manusia kadang mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Ada sebuah hadis an Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, kata Abi Abbas, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tajahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'ahu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaika rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Di sini Abu Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kenapa nih ada Aji Mas ingat kenapa ada anhuma, anhu sama anha? Aji Mas teh. Gua tahu sih kata. Anhu itu karena dia sendiri yang masuk Islam. Kalau anhuma dia sama orang tuanya. Nah, kalau anhu dia yang meriwayatkan sendiri. Kalau anhuma dia dua orang yang meriwayatkan. Kalau anha itu periwayatnya perempuan. Kayak Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu bedanya. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu." Kata Rasulullah, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. I'lam, ketahuilah, jika orang berkumpul yang niatnya untuk memberikanmu manfaat, maka tidak akan bisa kecuali Allah sendiri yang memberikanmu sesuatu manfaat. Dan jikalau orang-orang ingin mencelakakanmu, maka orang tersebut tidak bisa mencelakakan kecuali Allah sendirilah yang membuat celaka dirimu. Nah, lantas mengapa kita tidak mengandalkan Allah? Lantas kenapa kita tidak mengandalkan Rasulullah? Bahkan kita jarang menyebut nama Allah. Biasanya ketika kita sedang terpuruk, kita sedang galau, kita sedang gelisah, baru kita biasanya ingat Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Jangan pas saat kita senang aja kita baru tidak mengingat Allah. Kita lagi kaya, lagi bahagia, lagi sukses, jarang pada diri kita itu mengingat Allah, jarang pada diri kita bersyukur kepada Allah. Padahal Allah di situ bilang, barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang ingat atas nikmatku, maka akan Allah tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur dan mengingkari daripada nikmatku, maka Allah bilang, ingat azabku amatlah pedih. Nah, maka bersyukurlah, ingatlah apa yang sudah Allah kasih. Bahkan bisa Allah sewaktu-waktu menghancurkan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Bisa nggak? Banyak orang yang sukses, tapi suksesnya itu lewat jalur instan biasanya, jalur cepat. Ada juga yang berproses, tapi dia tidak ingat Allah, tidak bersyukur bahwasanya Allah, harta itu adalah Allah yang kasih. Tiba-tiba hancur, tiba-tiba bangkrut. Punya banyak perusahaan, tiba-tiba perusahaan yang ini kebakaran, perusahaan yang ini bangkrut, perusahaan yang ini dibohongin oleh orang. Nah, itu salah satu cara Allah menghancurkan harta yang udah Allah kasih. Allah ambil hartanya kembali. Karena apa? Karena jarang sekali yang bersyukur kepada Allah, jarang yang ingat kepada Allah. Nah, ketika kita sedang susah, sedang galau, baru ingat Allah. Lagi terpuruk baru ingat Allah. Lagi putus cinta baru ingat Allah. Baru sholatnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya rajin. Itulah kalau lagi terpuruk. Kalau lagi senang boro-boro. Maka konteksnya adalah libatkanlah Allah dalam keadaan senang maupun susah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang ketika senang kita tidak ingat Allah, yang tak tahu memohon pertolongan kepada Allah. Memang nasib kita tidak akan berubah jika kita hanya berdoa dan salat saja di atas sejadah. Akan tetapi kita butuh ikhtiar, kita butuh berusaha, butuh bekerja. Namun siapa yang mengizinkan kita untuk berikhtiar? Tentunya juga Allah. Kalau Allah belum tentukan pekerjaan mana yang baik untuk kita, maka Allah belum kasih. Nah, makanya kita berikhtiar dan ingatlah Allah, selalu mengandalkan Allah. Jangan lupa sama Allah. Sering-sering menyebut nama Allah. Tanzur ma qala wa la tanzur man qala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.